Halo, nama saya Vicky, saya CEO dari Laba-Laba. Saya adalah generasi kelima penerus usaha Laba-Laba Reparasi. Jadi, arti brand manifesto untuk Laba-Laba adalah saya mengibaratkan manifesto itu sebagai satu cerita ya. Satu cerita ibaratkan kalau sebuah buku di halaman pertamanya itu ada about the author atau tentang penulis. Disitulah kita bisa melihat dan membaca dan mengerti siapa yang menulis buku ini. Sama halnya juga dengan Laba-Laba. Di dalam brand manifesto itu kita bisa menemukan siapa diri kita, apa yang kita percayai, alasan-alasan kita melakukan hal-hal yang kita lakukan, bagaimana cara kita melakukannya, dan yang terakhir adalah hasil yang kita atau what we offer, apa yang kita tawarkan ke pelanggan-pelanggan kita, dan juga yang pasti juga ada tujuan utamanya kenapa Laba-Laba itu berdiri. Jadi di kalimat pertama di brand manifesto Laba-Laba berkata bahwa pahami akar masalahnya maka setengah solusi sudah di tangan. Itu adalah bagian dari esensi yang kita percayai. That's what we believe. Itu kita percaya bahwa hampir nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, dan tujuan akhir kita adalah kita ingin mengukir senyuman satu reparasi demi satu reparasi. Menurut saya budaya itu penting karena di dalam budaya itu terkandung nilai-nilai yang kita secara kolektif seluruh Laba-Laba percaya akan nilai-nilai yang sama. Jadi seperti halnya misalkan kita lagi di Indonesia, kita mempunyai nilai-nilai yang sama gitu, Pancasila. Kita percaya di budaya Indonesia itu kita percaya sopan santun, tata krama, dan itu mungkin yang berbeda sama budaya-budaya di negara lain. Jadi the sense of kita sedang berada di rumah itu bikin kita kerjanya itu lebih nyaman. Lalu pertanyaan yang berikutnya mungkin kenapa kita nggak pilihnya itu banyakin aturannya aja, atau kita fokusnya ke strategi aja yang bagus gitu loh. Well, sebenarnya kalau dibandingkan dengan SOP atau aturan-aturan, saya percayanya sebanyak apapun aturan itu nggak akan bisa menjamin excellence yang baik gitu loh. Nggak bisa menjamin perilaku-perilaku itu semuanya akan jadi benar. Oleh karena itu kita lebih fokusnya itu ke budaya gitu, karena budaya itu gampang diingat, kita semuanya ngelakuin hal yang sama, dan budaya yang kuat akan bikin kita ngerasa kerja seperti di rumah sendiri. Lalu pertanyaan kedua, kalau misalkan dibandingkan dengan strategi, ya simpelnya sih strategi itu ya bisa salah, bisa benar, bisa tepat sasaran, bisa tidak tepat sasaran. Namun kalau misalkan kita fokus kepada budaya kita, yang ngejalanin strategi itu kan orang-orangnya. Jadi kalau misalkan orang-orangnya punya budaya yang kuat, terlepas dari strateginya bagus atau jelek, hasilnya pun bisa dipastikan ya pasti bagus gitu loh. Karena kita kerja sesuai dengan jati diri kita sendiri, nggak ada konflik di dalam cara kita berperilaku sehari-hari. Budaya Laba-Laba yang pertama berbicara tentang tujuan ya, atau tentang arti kita bekerja. Semua orang kita di sini bangun pagi, di kantor, kerja, itu kita pasti punya tujuannya. Nah, budaya Laba-Laba yang pertama berkata bahwa kita itu kerja itu menghidupi tradisi, meneruskan nilai. Tradisi mungkin kata lainnya adalah warisan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat apa yang kita miliki sekarang, yang kita bisa nikmati sekarang adalah sebuah warisan, maka tujuan kita adalah untuk menjaga warisan tersebut dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Jadi itu berbicara tentang tujuan kita yang lebih dari sekedar bangun pagi untuk hari ini atau untuk besok, tapi lebih untuk meneruskan warisan tersebut ke generasi berikutnya. Budaya kedua Laba-Laba berbicara tentang bagaimana kita melihat
sebuah masalah, cara pandangnya. Jadi setiap hari kita kerja, di tempat kerja kita banyak masalah yang datang, dan bagaimana kita melihat sebuah masalah, cara kita melihat sebuah masalah itu akan menentukan hasilnya. Jadi budaya kedua itu berkata bahwa kita laba-laba selalu mencari akar dari masalah tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mencari akar masalahnya sebelum membuat solusinya, maka solusinya yang akan terbentuk itu akan lebih long lasting, lebih tahan lama ketimbang kalau kita hanya ngelihat masalah di permukaannya aja. Kalau kita nyelesain di permukaannya aja, kita selesaikan masalahnya, kemungkinan besar akan datang lagi. Tapi kalau kita cari akarnya, solusinya pun juga akan lebih tahan lama atau long lasting. Jadi bagian budaya ketiga laba-laba itu berbicara lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Kalau budaya sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana kita melihat masalah, di budaya ketiga ini kita berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi budaya ketiga itu berbunyi bahwa kita dalam menyelesaikan masalah, kita bebas dalam berkreasi, namun kita juga disiplin dalam eksekusinya. Nah, jadi di budaya ketiga ini ada dua komponen nih. Yang pertama adalah kreativitas, dan yang kedua itu adalah disiplin. Mungkin banyak dari kita yang udah terbiasa sama kreativitas. Kita jago cari akal, kita jago putar otak untuk cari akal, untuk nyelesain suatu masalah. Namun, banyak orang berpikir bahwa dua hal ini bertolak belakang. Nah, di laba-laba, kita percaya bahwa dua-duanya ini tetap harus ada, harus balance. Karena kalau misalkan hanya jago cari akalnya aja, tapi kita nggak bisa konsisten dalam hal-hal kecil, seperti misalkan ikutin checklist, atau memastikan misalkan kalau lagi ngelem, lemnya dibersihkan. Kalau kita nggak bisa disiplin dalam hal-hal kecil, maka kreativitas yang kita udah kerjakan, yang kita udah bersusah payah itu nggak bisa konsisten terus-menerus hari ke hari, bulan ke bulan. Jadi makanya cara kita menyelesaikan masalah di laba-laba itu harus ada dua itu, yaitu disiplin dan juga kreativitas untuk mendeliver solusi yang long lasting, regular, yang pelanggan kita bisa nikmati secara terus-menerus. Budaya keempat laba-laba berbicara tentang bagaimana kita bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau budaya sebelumnya itu berbicara lebih kepada individualistis, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini di budaya keempat ini kita berbicara tentang bagaimana kita bekerja sama dengan kerabat-kerabat kita. Makanya budaya keempat laba-laba itu berbunyi, kenalilah, ketahuilah peranmu, dan jalani tanggung jawab. Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak benar-benar tahu peran kita apa, maka kita akan selalu menunggu untuk disuruh. Tunggu disuruh A, tunggu disuruh B, baru kita jalan. Di laba-laba kita percaya semua orang memiliki perannya masing-masing di perusahaan ini. Jadi kalau kita nggak tahu peran kita apa, nomor satu tanya. Tapi balik lagi, bahayanya adalah kalau kita nggak tahu, yang akan terjadi adalah kita akan hanya menunggu untuk disuruh, dan kita akan saling lempar-lemparan tanggung jawab. Tapi kalau kita udah tahu peran kita masing-masing, maka semua itu akan bersatu dan bekerja sama untuk memberikan nilai tambah untuk pelanggan-pelanggan kita. Budaya kelima laba-laba berbicara lebih kepada bagaimana cara kita berkomunikasi dengan satu sama lain. Jadi kalau yang sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana caranya kita bekerja sama, namun yang namanya kerjasama pasti ada jalur komunikasi antara satu orang dengan yang lain atau antara satu divisi dengan divisi yang lain. Maka dari itu, budaya kelima laba-laba berbunyi bahwa kejelasan dalam komunikasi adalah tanggung jawab semua orang atau semua pihak. Dan ini penting kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya menaruh tanggung jawab pada satu pihak aja, si pendengar atau si pemberi informasi, maka kita akan berasumsi bahwa oh, ini orang sudah ngerti, oh ini orang udah inget. Tapi nyatanya seringkali itu tidak terjadi. Jadi ketika kita
menaruh tanggung jawab kejelasan komunikasi pada semua pihak, maka kita akan membangun kepercayaan, trust antara satu orang dengan orang yang lain, dan kita juga bisa meminimalisir kesalahpahaman. Di budaya keenam laba-laba, itu berbicara tentang bagaimana kita menentukan prioritas dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi, di budaya keenam ini mengajak kita untuk berkolaborasi dengan visi, dengan tujuan, bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh. Jadi visi kita atau tujuan kita adalah kita ingin mengukir senyuman di wajah pelanggan, satu reparasi demi satu reparasi. Atau mungkin yang lain juga tujuan yang kita kedua adalah kita nggak mau customer pulang dengan tangan kosong. Nah, kalau kita udah punya visi itu, tapi kita tidak gunakan dalam kita berkolaborasi, bahayanya adalah divisi-divisi lain, teknisi atau CS, mereka hanya memprioritaskan ya kepentingan dirinya atau kepentingan divisinya saja. Jadi solusi-solusinya kurang maksimal. Banyak yang ambil jalan pintas, banyak yang asal-asalan, asal ini, asal beres, asal-asalan gitu loh. Jadi kenapa budaya ini penting untuk kita tanamkan di keseharian kita, karena kalau kita bisa menghubungkan pekerjaan kita dengan tujuan dari laba-laba itu, maka itu bisa membuat kita berpikir lebih kritis lagi ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan sebuah tugas, apa hubungannya dengan pelanggan, apa hubungannya dengan masalahnya pelanggan gitu loh. Bahkan bisa jadi tuntutan-tuntutan yang selama ini diberikan kepada kita bisa jadi itu tidak relevan, dan itu bisa menjadi poin untuk kita diskusikan dengan atasan kita atau kerabat kita. Kalau kita selalu berkolaborasi dengan visi atau tujuan dan bukan cuman sekedar minta bantuan. Budaya yang terakhir di laba-laba itu berbicara tentang bagaimana caranya kita bertumbuh. Semua orang di sini pasti bertumbuh. Bertumbuh itu bukan pilihan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bertumbuh. Kita bisa bertumbuh sendirian atau kita bisa tumbuh bersama-sama. Jadi di laba-laba kita percaya bahwa bertumbuh itu harus sama-sama. Maksudnya apa? Kenapa ini penting gitu loh. Jadi kalau kalian atau kalau kita cuman bertumbuh seorang diri, maka gap antara kita dan yang lain mungkin ya kita akan stand out, kita akan kelihatan jagonya, tapi kalau gapnya itu atau jaraknya antara satu sama lain jadi jauh, itu pertumbuhan juga akan sia-sia. Karena di sini kita selalu bekerja sama satu sama lain. Oleh karena itu kita percaya kalau tumbuh itu harus bersama-sama ya. Sehingga ketika kita tumbuh secara bersama-sama, ketika seorang mentor ngajarin yang junior, ketika junior itu aktif bertanya sama senior, maka kita akan membuat satu divisi, satu tim yang lebih solid, sehingga kita bisa achieve atau mencapai lebih banyak prestasi lagi gitu. Makanya orang sering bilang bahwa kalau kamu mau lari jauh itu harus sama-sama. Kalau mau lari cepat ya silakan sendiri gitu loh. Tapi kalau mau lari jauh harus bersama-sama. Jadi pesan saya juga yang terakhir bagi semua untuk yang baru join maupun yang udah lama di laba-laba, ini bukan sesuatu hal yang dibikin hanya dalam sehari atau dalam sebulan. Ini itu lahir dari jerih payah, nggak cuma di generasi ini tapi generasi-generasi sebelumnya. Ini yang sudah menjadi warisan kita semua, dan saya sangat berterima kasih untuk semua orang yang sudah mencoba mempraktekkan ini walaupun kadang sulit, tapi maju terus. Saya akan selalu ada di sisi kalian semua.